Smart Band ini diklaim punya daya tahan baterai sampai 21 hari. Harganya cuma 600 ribuan. Layarnya AMOLED 1,74 inci 60 Hz. Brightness-nya bisa nyampe 1500 nits. Ukurannya compact, bobotnya juga ringan. Dia punya sertifikasi ketahanan air 5 ATM ya. Mau dipakai berenang bisa banget. Fitur pemantauan olahraganya juga melimpah. Bisa lebih dari 150 mode olahraga. Ini adalah Xiaomi Smart Band 10. Ya, Xiaomi Smart Band 10. Sejak Band 7, Xiaomi menggunakan penamaan Xiaomi Smart Band, bukan lagi Mi Band ya. Nah, sama seperti smartphone mereka yang pakai branding Mi ke Xiaomi berubahnya ya. Jadi sepertinya ini biar seragam semuanya aja. Udah lama nih kita nggak review produk Smart Band dari Xiaomi nih. Terakhir kita bahas adalah Xiaomi Smart Band 8 Pro ya. Nah, udah nonton kan? Kalau kelewat mungkin kalian kelewat karena belum subscribe ya. Tahu dong harus ngapain. Nah, sekarang kita bahas Smart Band 10 ini. Xiaomi Smart Band ini dirancang untuk memantau aktivitas kesehatan dan kebugaran penggunanya, tapi dengan bentuk yang ringkas, seperti gelang aja nih jadinya ya. Nah, walaupun ringkas, tapi dilengkapi dengan berbagai fitur yang menarik. Nah, sebelum kita bahas fiturnya, kita lihat dulu paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit Smart Band dengan strap yang udah langsung terpasang. Lalu ada kabel charger magnetik dengan konektor USB Type A. Lalu ada paket dokumen. Karena ini sebuah Smart Band, desainnya memang dirancang compact dan juga ringan. Yang membuatnya beda ketimbang pendahulunya, sekarang ada edisi khusus warna pearl white dengan material keramik untuk bodinya dan fluoro rubber untuk strapnya. Bodi keramik ini jadi bikin Smart Band-nya jadi lebih durable. Nah, untuk opsi warna ada juga yang lain ya. Ada Midnight Black, Mystic Rose, dan Glacier Silver yang menggunakan material aluminium alloy untuk bodinya dan TPU di bagian strapnya. Nah, untuk lepas pasang strapnya ternyata cukup mudah ya. Kita hanya perlu menekan tombol khusus di belakang Smart Band-nya, lalu tinggal tarik aja strapnya. Nah, mekanisme yang sama juga digunakan di Smart Band 9. Menariknya, strap dari Smart Band 9 juga bisa digunakan di Smart Band yang baru ini. Nah, kalau mau cari opsi lainnya, kita bisa dapatkan di Xiaomi Official Store atau di website resminya Xiaomi. Oke, untuk dimensi, panjangnya 46,57 mm dan lebarnya 22,54 mm. Ini dimensi Smart Band-nya aja ya, tanpa strap. Dan saat kami ukur, tebal Smart Band ini ada di kisaran 11,7 mm. Sementara untuk lebar strapnya sekitar 15,4 mm. Untuk bobotnya, Smart Band-nya saja itu di 15,9 gram, sementara strap bawaannya di 11,2 gram. Jadi total bobotnya ada di kisaran 27,1 gram. Ini ringan banget ya. Nah, kalau buat yang merasa smartwatch itu terlalu besar, Smart Band seperti Xiaomi Smart Band 10 ini akan lebih pas tentunya ya. Oke, sekarang coba kita lihat sekeliling Smart Band ini. Di sisi kiri dan kanannya itu kosong. Di belakang ada sensor-sensor, konektor pin untuk charging, dan 2 tombol untuk lepas pasang strap. Nah, di sini tidak ada tombol untuk navigasi ya. Jadi untuk navigasi hanya menggunakan layar sentuh. Oke, untuk layarnya ini adalah layar AMOLED 1,72 inci. Ukuran layarnya membesar dibandingkan Band 9 yang sebelumnya yang pakai layar 1,62 inci. Smart Band ini juga mendukung fitur Always On Display. Resolusinya adalah 212 x 520 pixel dengan refresh rate di 60 Hz. Untuk brightness diklaim bisa mencapai 1500 nits dan mendukung auto brightness. Untuk bezel layar ini tergolong tipis dan simetris dengan screen to body ratio yang disebut mencapai 73%. Untuk spek internalnya, OS-nya menggunakan HyperOS 2 dan konektivitasnya pakai Bluetooth versi 5.4. Mesin gitarnya menggunakan linear motor. Nah, untuk NFC dan sistem navigasi berbasis satelit sayangnya belum ada di sini. Jadi dia akan pakai data navigasi dari HP kita. Untuk sensor-sensor dia punya accelerometer, gyroscope, electronic compass, optical heart rate and pulse oximeter, dan ambient light sensor. Baterainya di 233 mAh. Nah, Xiaomi mengklaim daya tahan baterai Smart Band ini bisa mencapai 9 hari dengan Always On Display menyala dan 21 hari di mode normal tanpa Always On Display. Sementara untuk pengisian daya diklaim dari kosong sampai penuh itu dalam waktu sekitar 1 jam. Oke, Smart Band ini menggunakan aplikasi Mi Fitness untuk pairing ke smartphone. Bisa untuk smartphone Android maupun iPhone juga bisa nih ya. Tinggal download aja melalui Play Store atau Apple App Store. Dalam pengujian kali ini kita pakai smartphone Android ya. Nah, untuk pairing Smart Band ke smartphone itu ternyata cukup mudah. Di Smart Band saat setup awal kita hanya perlu pilih bahasa yang ingin digunakan, lalu akan muncul QR code untuk pairing ke smartphone. Di smartphone kita buka aplikasi Mi Fitness, masuk ke dalam tab Device, pilih Add Device dan pilih Xiaomi Smart Band 10. Kemudian kita tinggal klik pair di kedua perangkat. Setelah itu ikuti saja instruksi dari aplikasinya. Nah, sekarang mari kita bahas aplikasi Mi Fitness. Di sini ada 4 menu yang terdiri dari Health. Nah, di sini kita bisa memantau data kebugaran kita seperti catatan kalori yang terbakar, total langkah, durasi kita berolahraga, dan durasi kita berdiri. Lalu di sini juga ada data pemantauan tidur kita, heart rate, blood pressure, blood oxygen, dan lain-lain. Kemudian ada juga menu Workout. Fungsinya tentunya untuk memulai workout atau melihat data olahraga kita yang sebelumnya.
di sini kita bisa membagikan hasil data olahraga kita dalam bentuk grafik seperti ini ya. Kemudian ada menu device, ini berisi daftar perangkat yang terhubung ke smartphone. Di sini juga ada menu settings untuk smart band atau smartwatch yang terhubung. Dan di sini kita juga bisa menambahkan smart band atau smartwatch Xiaomi lainnya dalam menu yang satu ini. Nah, di sini ada fitur Find Device di menu settings untuk menemukan smart band atau smartwatch kita. Kalau misalnya kita lupa naruhnya di mana. Nah, kalau diaktifkan nanti smart band yang satu ini akan bergetar-getar gitu ya. Nah, di menu ini juga kita bisa mengganti watch face dari smart band kita. Di sini ada banyak pilihan yang dapat digunakan ya. Dan yang paling penting ini gratis ya. Lalu ada juga profile. Ini berisikan data kita dan setting aplikasi ini. Nah, saat digunakan smart band ini terasa nyaman saat dipakai karena bobotnya yang ringan ya. Sama sekali tidak terasa jadi beban di lengan kita. Saat butuh melihat isi layar AMOLED yang digunakan di smart band ini bisa menghadirkan tampilan yang mantap sekali dengan brightness yang sangat mencukupi untuk penggunaan di luar ruangan sekalipun. Dalam pengoperasiannya, untuk navigasi di smart band ini itu menggunakan layar sentuh. Dari halaman utamanya, kita bisa swipe ke bawah untuk lihat notifikasi, swipe ke atas untuk membuka menu quick settings, swipe ke kanan atau kiri untuk akses berbagai widget dari smart band ini. Oke, sekarang kita lihat fitur olahraganya. Untuk memulai pemantauan olahraga, kita perlu masuk ke menu workout terlebih dahulu. Kemudian pilih mode olahraga yang ingin kita jalankan. Di sini pilihan mode olahraga juga ada banyak ya. Xiaomi menyebut bahwa ada lebih dari 150 mode olahraga yang bisa dipantau dengan smart band ini. Fitur Auto Detect Workout juga ada di sini. Untuk menyalakan kita perlu masuk ke menu setting smart band lalu pilih Auto Detect. Nah, di sini ada 6 jenis olahraga yang mensupport fitur yang satu ini. Ada walking, ada cycling, rope jumping, elliptical dan rowing. Oke, sekarang kita coba nih, kita pakai untuk jalan kaki ya. Smart band ini bisa menampilkan beberapa data seperti jarak, kecepatan, heart rate dan lain-lain. Kalau mau lihat data yang lebih lengkap, kita bisa cek hasilnya di aplikasi Mi Fitness seperti yang tadi. Nah, kalau tanya apakah ini bisa connect ke Strava? Bisa kok. Tinggal sync aja lewat aplikasi Mi Fitness. Oke, sekarang kita lanjut ke tes renang dan tentunya seperti biasa kita bareng ngetesnya dengan Coach Livia. Untuk statistik renang di sini bisa dilihat cukup detail ya. Jumlah stroke, pace, detak jantung dan statistik lainnya bisa terekam dengan baik. Berbagai gaya renang juga deteksi dengan baik di sini termasuk gaya kupu-kupu hingga gaya campuran atau medley. Bahkan saat kita mengawali renang dengan lompatan seperti di gaya bebas ini, itu bisa terdeteksi dengan baik. Jadi tidak terganggu perhitungan lap. Ya, ada beberapa smart band dan smartwatch akan terganggu kalau kita melakukan lompatan di awal, jadi salah deteksi. Kalau di sini enggak, ini aman. Jadi nggak usah ditanya ya, apakah ini aman dipakai berenang? Ini udah dites, aman ya. Karena smart band ini punya rating di 5 atm atau 5 atmosfer atau bisa dipakai sampai kedalaman air 50 meter. Oke, kita lanjut ke fitur pemantauan kesehatan. Di sini bisa dibilang fitur kesehatannya sudah cukup banyak ya. Fitur monitoring untuk heart rate, SpO2 dan stress level tentunya ada. Sleep tracking juga ada dan kalau kita buka lewat aplikasi Mi Fitness, kita bisa dapat informasi yang lebih detail seperti durasi deep sleep, light sleep, REM, dan sebagainya. Menstrual cycle tracking juga tersedia untuk para wanita yang memantau jadwal datang bulan. Jadi fitur monitoring kesehatannya sudah tergolong cukup banyak untuk sebuah smart band. Oke, smart band satu ini juga bisa digunakan untuk menerima notifikasi dan panggilan masuk dari smartphone. Kita bisa pilih mau menerima notifikasi apa saja yang ditampilkan di smart band ini. Untuk mengaksesnya, di smartphone kita buka aplikasi Mi Fitness, masuk ke menu device dan pilih notification and call. Setelah itu ada opsi untuk app notification dan incoming call. Kalau ini belum diaktifkan, pastikan kalian sudah aktifkan ya. Nah, apakah dia bisa membalas chat WhatsApp secara langsung dari smart band? Sayangnya ini belum bisa, tapi ini wajar ya karena ini smart band dan bukan smartwatch. Untuk teleponan gimana? Bisa nggak? Nah, di sini kita bisa menerima notifikasi panggilan seluler dari smartphone dan bisa langsung menolak panggilan yang masuk. Untuk menjawab panggilan secara langsung belum bisa ya, tapi kalau quick reply ini bisa. Nah, ini umum untuk sebuah smart band. Nah, kalau menerima notifikasi telepon dari aplikasi WhatsApp gimana? Ini bisa juga. Tapi sayangnya di sini memang kita belum bisa menerima panggilan via WhatsApp dari si smart band ini. Oke, untuk daya tahan baterai kita coba cek dengan pemakaian medium dengan sesekali dipakai berolahraga dan always on display kita set di smart. Hasilnya baterai berkurang sekitar 14% per hari. Teoritis dia jadi bisa tahan sekitar 7 hari. Memang ini sedikit lebih pendek dibandingkan janjinya Xiaomi, tapi ini 1 minggu loh, udah lumayan panjang lah. Lalu kalau dengan skenario yang sama tapi tanpa always on display, baterai berkurang sekitar 7% per hari. Jadi teoritis ini bisa mencapai 14 hari. Memang lagi-lagi ini belum mencapai klaimnya Xiaomi yang harusnya bisa 3 minggu, tapi bertahan 2 minggu sudah cukup lama juga sih ya. Sementara untuk charging, tercatat kita butuh waktu kurang lebih 50 menit untuk mengisi dari kosong sampai penuh. Nah, kalau ini lebih cepat daripada janjinya Xiaomi yang 1 jam. Oke, untuk harganya perlu diperhatikan ada 2 varian Xiaomi Smart Band 10. Ada varian basic yang harganya di 649.000 dan ada varian yang ceramic
Pearl White Edition yang tadi ya, yang harganya ada di 749.000 dan harga ini sudah termasuk garansi resmi selama 1 tahun. Nah, kalau kalian sendiri bisa nemu berapa harganya di toko online, coba deh tulis di kolom komentar ya. Nah, selain Smart Band ini, Xiaomi juga menghadirkan beberapa produk baru mereka ke Indonesia. Salah satunya adalah skuter listrik terbaru mereka. Ya, ini adalah Xiaomi Electric Scooter Elite. Skuter ini diklaim bisa menempuh jarak hingga 45 km dengan sekali isi ulang penuh baterainya. Top speednya bisa mencapai 25 km per jam. Skuter ini juga disebut bisa mengangkut beban sampai 120 kg. Warna yang tersedia di sini hanya warna hitam ya, dan untuk harganya ada di 6.499.000. Oke, kita balik lagi ke Xiaomi Smart Band 10. Hal yang perlu diperhatikan, pertama, di sini nggak ada tombol fisik, jadi pengoperasiannya menggunakan layar sentuh sepenuhnya. Kalau menyalakan Smart Band ini, kita perlu men-triggernya dengan memasang charger Smart Band terlebih dahulu. Kemudian di sini belum ada built-in sistem navigasi berbasis satelit seperti GPS, jadi untuk tracking lokasinya dia masih mengandalkan data lokasi dari smartphone. Sementara itu untuk daya tahan baterainya memang belum sesuai dengan klaimnya Xiaomi, tapi untuk 7 hari pakai AOD dan 2 minggu tanpa AOD itu rasanya udah cukup irit ya. Dari segi kelebihannya, ukurannya ringkas, bobotnya ringan, ini nyaman banget dipakai sehari-hari ya. Sensor-sensornya juga tergolong lengkap, bahkan ada light sensor untuk fitur auto brightness di sini. Pilihan watch face ini juga melimpah dan yang paling penting semuanya gratis ya. Lalu layarnya AMOLED dan ukurannya lebih besar dibandingkan pendahulunya, jadi lebih jelas aja gitu ya. Lalu untuk animasinya ini mulus di 60 Hz, brightness juga terang, dipakai di bawah terik sinar matahari nggak ada masalah. Dia udah pakai Bluetooth versi terkini yaitu versi 5.4. Pairingnya juga mudah dan cepat. Fitur olahraganya melimpah, bahkan untuk renang dia bisa mendeteksi gaya dengan baik sekali. Bahkan waktu ada lompatan pun tidak terganggu ya deteksinya ya. Strapnya juga banyak yang jual nih, opsinya ada banyak. Lalu dia bisa connect ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava, Suunto, Health Connect, dan Google Fit juga bisa. Lalu dia punya sertifikasi ketahanan air di 5 ATM. Dan yang gak kalah pentingnya adalah dia bisa connect ke Android dan iPhone sekaligus ya. Jadi bisa dua-duanya ya. Nah, jadi pertanyaannya, Smart Band ini cocoknya untuk siapa? Ini akan cocok sebagai upgrade para pengguna Xiaomi Smart Band 8 atau yang sebelumnya ya. Peningkatannya udah cukup jauh dan kita bisa mendapatkan OS serta konektivitas yang terkini, daya tahan baterai lebih baik dan layar yang lebih terang. Lah, untuk pengguna Xiaomi Smart Band 9 bagaimana? Sebenarnya masih terbilang memadai sekali ya si Xiaomi Smart Band 9 ya. Jadi mungkin minim alasan untuk upgrade di sini. Kemudian dia akan cocok juga untuk siapapun yang ingin punya smart wearable tapi merasa bahwa smartwatch terlalu besar ya, atau bahkan mungkin terlalu mahal gitu ya. Xiaomi Smart Band 10 ini adalah solusi yang pas juga. Dan buat yang ingin coba-coba pakai Smart Band pertama kali cocok banget karena tadi harganya terjangkau dan fitur smart wearable-nya juga udah relatif lengkap. Bukan cuma buat yang pakai smartphone Xiaomi aja yang satu ini ya. Ini bebas ya, bahkan mau pakai smartphone Apple juga bisa. Jadi secara umum, Xiaomi Smart Band 10 ini bisa menjadi salah satu opsi yang sangat menarik dan layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.